kali ini kita kembali lagi yang tidak kalah dengan yang lain, podcast terkait produk dan merek ya. Jadi untuk kali ini kita kedatangan dari narasumber dari brand yang ternama yang ada di Indonesia. Siapa lagi dengan Mr. Unang. Terima kasih Pak Teguh atas undangannya ke sini. Terima kasih Mr. Unang. Jadi mungkin sedikit saya sampaikan ke teman-teman semuanya ya. Jadi kali ini kita akan membahas terkait roda 2 ya, otomotif khususnya. Ini yang tidak kalah saing dan ini juga sangat luar biasa khususnya peminat bagi yang kalangan muda sampai dewasa khususnya ya. Jadi seperti biasa, seperti podcast yang sebelum-sebelumnya, jadi kita supaya lebih menarik lagi, jadi kita korek dari pertama mulanya produk tersebut yang masuk ke Indonesia. Jadi biar langsung Mr. Direktur langsung yang kita panggil dari Mr. Unang. Yang pertama, terima kasih ya, terima kasih. Bisa datang di podcast kami ya Pak Mr. Yang pertama adalah mungkin sedikit diterangkan terkait sejarahnya. Mungkin awalnya Honda masuk atau mungkin berdirinya itu di tahun berapa sih Mister? Dan tolong disampaikan mungkin biar teman-teman yang lain juga bisa mengetahui. Jadi nggak hanya memakai saja ya. Silakan Mister. Terima kasih untuk Bapak Teguh atas undangannya kepada saya. Mungkin di sini saya akan menjelaskan tentang sedikit sejarah dari terbentuknya Honda atau nama perusahaannya itu kalau di Indonesia PT Astra Honda Motor. Beda dengan di Jepang. Nah, awalnya itu Honda itu lahir di Jepang pada tanggal 24 September tahun 1948 dengan pendirinya yaitu Insinyur Seiichiro Honda. Dia kerjasama dengan Takeo Fujisawa dan pada waktu itu hanya mempunyai 34 karyawan untuk membangun perusahaannya. Begitulah itu sejarah awal dari Jepangnya. Oh begitu, siap. Pak. Berarti seperti itu ya. Jadi gambarannya jadi yang pendirinya itu adalah langsung dari Insinyur Seiichiro yang ada di Honda waktu itu. Dan mungkin sedikit diterangkan ya, awal mulanya itu terbuatnya untuk Honda itu pertamanya itu apa ya, Mister ya? Bisa terangkan ya. Nah, kan Honda itu bisa maksudnya memproduksi beberapa tipe ya Pak. Namun kita harus lebih tahu dulu apa sih motor awal yang diproduksi oleh Honda ini kayak gitu. Nah, untuk motor pertama Honda ini dirakit pada tahun 1949, mungkin setahun setelah Honda didirikan kayak gitu kan. Baru bisa diluncurkan dengan diberi nama itu D-type motorcycle, atau kita bisa lihatlah motor-motor tua pada umumnya kayak gitu. Itu sejenis motor bebek, jadi bukan kayak Matic yang sekarang ya kayak gitu, karena dulu masih belum ada gitu, belum berinovasi. Nah, motor keduanya itu pada tahun 51 diberi nama E-type, mungkin hampir sama, masih berbentuk kayak motor bebek kayak gitu, motor bebek atau CB zaman dulu. Nah, pada tahun 52 motor ketiga diluncurkan dengan nama F-type kayak gitu Bapak. Nah ini lebih menarik lagi nih. Dulu kan saya pernah melihat itu di museum yang ada di Jakarta waktu itu. Saya itu melihat motor, mungkin bahasanya itu bahasa motor zaman perang kali ya. Nah kayak gitu, mungkin hampir mirip lah kayak gitu Pak. Jadi penggeraknya itu pertamanya itu mungkin tidak ada yang sekarang ya. Itu di starter atau yang lain sebagainya. Itu waktu itu kalau lihat kayak di goes kayak gitu ya. Jadi itu apakah untuk menghidupkan mesinnya atau apa ya itu ya? Awal mulanya gini Pak, itu tuh Honda itu kenapa dia terinspirasi bikin sepeda motor, karena dia terinspirasi dari sepeda orang tuanya. Nah itu makanya kan dia berpengalaman sebelumnya di istilahnya dalam manufaktur juga. Jadi dia memperkembangkan sepeda itu jadi sepeda motor ya. Awalnya emang nggak kayak sekarang, nggak pakai listrik, nggak pakai apa, cuman goes dulu sepeda, makin ke sini, jadilah sepeda motor yang sampai bisa menjadi sepeda listrik lah kalau sekarang lebih modern lagi kayak gitu. Siap, terima kasih. Nah ini kan perkembangannya untuk yang Honda sendiri di Jepang itu kan cukup besar lah. Nah itu supaya waktu awalnya itu perkembangan yang masuk ke Indonesia khususnya sampai saat ini itu mungkin bisa diterangkan sedikit lah. Awal mulanya kok bisa
bisa masuk ke mungkin ke Indonesia ini. Oh begitu. Jadi bagaimana sih awal mulanya motor Honda ini bisa ada di Indonesia gitu kan? Yes. Jadi Honda ini bisa datang ke Indonesia itu pada tahun 71. Itu didirikan dengan nama awalnya itu PT Federal Motor. Yeah. Kalau sekarang kan kita bisa kenal dengan PT AHM atau Astra Honda Motor. Tapi sebelum tidak AHM itu disebut PT Federal Motor. Kayak gitu Pak. Nah, jadi awalnya itu di Indonesia itu cuma merakit aja Pak. Jadi, nah komponen-komponennya itu semua dari sana ya? diimpor dari Jepang. Jadi di sini tuh tinggal pasang kayak gitu. Jadi komponennya masih kita ambil dari Jepang. Berarti bahasanya itu adalah kalau bahasanya sekarang CKD. Ya. Cuma CKD-nya itu impor. Ya. Nah, jadi di Indonesia hanya merakitnya saja seperti itu saja, ya. betul. Boleh diterangkan dulu apa tuh tipe yang pertamanya yang masuk Indonesia itu? Kalau motor pertama yang masuk ke Indonesia yaitu tipe bisnis dengan mereknya S90Z. S90Z. Mesinnya mungkin ada yang teman-teman lihat ya, kalau ada yang tahu S90. ya kalau nggak tahu ya bisa carilah di Google kayak Ya, gitu ya. motornya kayak gimana. Itu kapasitasnya itu 90 cc Pak. 90 cc. Ya. Mungkin sekarang itu paling minim ada sekarang apa ya? 90 cc. Oh 90 berarti kalau sekarang kita bahasnya mungkin kayak motor listrik kali ya, karena Honda sekarang itu cc yang terendahnya itu kalau nggak salah 110 ya, Mister ya? Ya paling kecil 110 ya. Itu ada di Beat kalau nggak salah ya, ya, itu ya. Oke, lanjut lagi ya, biar ini udah tambah seru lagi. Jadi itu sejarah khususnya brand yang ada di khususnya roda 2 motor. Selama ini kan kita hanya memakai saja ya. Nggak taunya itu mungkin ada beberapa yang mungkin kita yang tidak tahu, makanya kita lanjut lagi supaya biar tahu lagi lah ya, kurang lebih seperti itu. Perkembangan AM di Indonesia, bagaimana selanjutnya ini, Mister? Nah, karena kan dari awalnya dibikin yang S90Z itu yang 90 Ya. cc, 90 cc kan. Nah, tahu-tahu setelah dibuat itu jumlah peminatnya itu banyak Pak. Makanya diproduksi sampai 1.500 unit. Itu awal mula di Indonesia. Nah, lalu melonjak menjadi 30.000 unit dan terus berkembang sampai saat ini kayak gitu Pak. Nih ya, jadi tahun 1971 itu masuk ke Indonesia ya, dengan kalau bahasanya dulu kalau yang sudah menggunakan motor itu kalau seenggak-enggaknya itu keturunan darah biru kali ya, karena dulu aja juga mungkin TV juga masih belum masuk ke Indonesia ya, atau mungkin ada beberapa masih masuk juga hitam putih ya. Iya. Kalau sudah pakai motor apalagi yang model seperti itu, seenggak-enggaknya itu bisa buat beli motor, mungkin bisa jual rumah ya, atau mungkin jual sawah kali ya. Kalau bahasanya, karena mungkin dulu itu bahasanya kalau sudah bisa beli motor itu, wah pasti orang kaya seperti itu ya. Oke Mister, mungkin yang selama ini kita tahu ini ada slogan-slogan tuh, kayak mungkin di TV sekarang kayak one heart pasti juga tahu lah semuanya lah. Nah itu kalau boleh tahu, one heart bahasanya itu berarti apa? Satu hati. Satu hati. Bisa diterangkan sedikit tuh mungkin dari arti dari one heart tersebut. Nah, sebelum kita itu kan filosofi ya Pak. Ya. Filosofi dari AHM-nya sendiri, itu kan dari Honda-nya sendiri. Nah sebelum itu kan di tahun 2001 itu yang awal namanya Honda itu PT Federal berubah menjadi PT AHM atau Astra Honda Motor kayak gitu. Jadi, nah dengan One Heart ini filosofi One Heart ini terbentuk setelah terjadi AHM bukan di Federal ya. Jadi AHM dulu udah jadi AHM, baru bikin filosofi namanya One Heart atau satu hati kayak gitu. Nah, itu sebagai filosofi perusahaan yang mengartikan hubungan antara perusahaan dengan pengguna motor kayak gitu Pak. Jadi intinya biar ada hubungan lah kayak gitu yang punya motor sama dengan perusahaan. Maka dibikin filosofi yang namanya One Heart atau satu hati kayak gitu. Oke. Jadi mungkin slogan itu kita bisa lihat juga ya, motor GP, karena itu juga menentukan produk-produk yang ada di dunia, bukan di Indonesia lagi. Ada yang di Yamaha, mungkin juga yang Suzuki atau yang lain sebagainya, Ducati, Honda itu mungkin bisa kita lihat ya teman-teman ya. Itu bisa ditempeli slogan tersebut di motor atau di mana. Ya,
Mungkin sekarang juga ada yang merek-merek kayak oli yang seperti itu ya, Ya. yang banyak ditempel juga ke unit Nah, motor ya. Ada. Oke, ini yang terakhir untuk yang sekarang ini katakan juga motor kan kompetitor yang lain juga udah bersaing cukup menarik sekali lah seperti itu. Banyak mungkin yang konsumen-konsumen. Nah, kalau boleh tahu PT AM sendiri perkembangannya itu dari tahun 2010 ini ya 2010 kemarin sampai sekarang ini 2024 itu seperti apa itu Mister? Nah, untuk 2010 itu seperti yang saya jelaskan tadi, Ya. itu pada tahun 2010 itu eh, keluarlah filosofi yang namanya One Heart itu di tahun 2010. Ya. Nah, terus di tahun 2009 di 2011 itu Honda mulai menerapkan teknologi yang namanya full injection kayak gitu. Itu muncul di tahun 2011. Nah, dibuatnya tahun 2011 dikeluarkannya full injection, tapi itu dipasarkan pada tahun 2013 kayak gitu. Nah, setahun kemudian yaitu tahun 2014 Honda membuka pabrik baru, Pak. Itu di Karawang. Kayak gitu. Sebelumnya itu ada di Cikarang. Kayak gitu. Sekarang ya. Cikarang. Mungkin kalau kita lihat itu kalau di Jakarta mungkin daerah Sunter Ya. itu yang Itu awal. awalnya ya itu berarti itu plan satunya ya. Ya. Iya. Selanjutnya kan dibuka pabrik ketiga itu di Cikarang pada tahun 2004 dan 2014 itu dibuka lagi di Karawang karena kan makin kesini makin meningkat permintaannya Pak kayak Ya. gitu kan. Itu untuk buka di Karawang itu kapasitas produksinya bisa mencapai 5,3 juta unit itu per tahun kayak gitu Pak. Luar biasa. Ya. Begitulah perkembangannya kayak gitu Pak. Nah untuk tahun yang sama juga berarti tahun 2014 menuju ke 2015 AHM masuk ke awal masuk ke pasar internasional Pak. Itu ke pasar luar negeri PT Astra Honda Motor melakukan ekspor pertama yaitu ke Filipina. Oh, berarti itu berbentuk unit atau CKD atau mungkin apa CPU itu? CBU Pak. CBU ya. Kayak gitu. Siap, terima Nah, kasih. Makin kesini makin berkembang dari Filipina dan Malaysia. Oh iya. Nah, ada juga kan sekarang yang terbaru itu mulai membuat motor yang berteknologi listrik kayak gitu. Jadi Astra Honda Motor itu tidak stuck atau tidak berhenti di itu aja. Jadi sini mengikuti zaman sampai terus perkembangannya itu juga kadang melihat dari konsumennya ya. Ya. Karena kadang-kadang tuh konsumen itu juga kita tidak tahu juga ya. Biasanya juga ada aja yang mungkin kadang-kadang motor yang sudah bagus, ada yang model yang seperti ini, yang itu mungkin apakah bisa menjadi referensi untuk proyek-proyek atau mungkin gambaran terdepannya? Ya mungkin bisa ya untuk kita lihat di lapangan ada misalkan masyarakat yang punya inovasi atau kita bisa lihat oh ini bisa dijadikan peluang nih buat bikin motor dengan teknologi atau inovasi baru itu bisa diambil. Ya intinya biar bisa lebih berkembang aja, bisa bersaing sama kompetitor yang lainnya kayak gitu Pak. Oke siap. Terima kasih Mister. Jadi udah cukup jelas sekali. Jadi yang diterangkan dari awal mulanya terbentuklah Honda Motor itu sampai mungkin sekarang juga kita bisa menikmati bareng-bareng. Ya bagi yang menggunakan motor Honda pasti juga sudah tahu lah seperti apa cara atau mungkin rasanya lah seperti itu. Ya semoga Honda di Indonesia semakin sukses lagi. Amin. Dan bisa bersaing khususnya bukan di Indonesia saja, juga bersaing di ekspor-ekspor yang ada di Asia atau mungkin Eropa. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih Mister ya. Ya terima kasih Pak Teguh atas undangannya. Ya dari ini adalah untuk memenuhi terkait tugas atau untuk persiapan UTS semester 4 ini. Jadi saya atas nama Teguh Rahayu nomor NIM 22120140 dari kampus C2 Karawang. Terima kasih sebelumnya saya tutup. Terima kasih.